Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bagi yang ingin bepergian, jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan dan tetap jaga jarak. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi ini segera usai dan kita ya bisa kembali belajar di madrasah tercinta kita ini seperti biasanya, gitu ya. Baik, teman-teman kelas 4 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan fungsi ya. Kita masih melanjutkan materi kita berkaitan dengan materi fungsi. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komposisi fungsi, kita sudah menentukan nilai fungsi, kita sudah menentukan domain fungsi, kan seperti itu. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke subbab yang baru, yaitu berkaitan dengan materi inverse fungsi atau fungsi inverse, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan inverse fungsi, maka berikut bisa disimak terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Itu tadi untuk tujuan pembelajarannya ya. Nah, dari itu kedua tujuan pembelajaran tadi, yang pertama kita akan memahami berkaitan dengan konsep inverse fungsi. Nah, inverse fungsi itu yang seperti apa, kan seperti itu. Dan kemudian yang untuk tujuan yang kedua, kita diminta untuk menentukan rumus dari inverse fungsi ya, hasil akhir dari inverse fungsi. Nah, itu nanti berkaitan dengan LKPD yang akan saya sampaikan nanti di akhir pembelajaran, gitu ya. Baik, langsung saja simak videonya untuk mempelajari inverse fungsi. Baik teman-teman, kita masuk ke materi kita, yaitu ke materi fungsi inverse ya. Nah, ini tadi untuk tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi untuk tujuannya ada dua, yaitu memahami konsep inverse fungsi dan menentukan rumus inverse fungsi. Oke. Baik, selanjutnya, nah kita di sini akan menggunakan mendiskusikan suatu masalah ya. Nah, di sini ada suatu permasalahan, di sini sudah dituliskan seorang pedagang kain memperoleh keuntungan setiap penjualan X potong kain itu sebesar Fx rupiah ya. Nah, kemudian di sini untuk nilai keuntungan yang diperoleh itu dinotasikan dengan formula fungsi Fx ya, dinotasikan dengan 500x ditambahkan dengan 1000 ya. Ini untuk menghitung keuntungannya. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan bahwa X itu merupakan banyaknya kain ya. Nah, kemudian di sini dari permasalahan ini yang ditanyakan adalah yang pertama, keuntungan yang diperoleh jika seorang pedagang itu menjual 50 potong kain ya. Nah, jadi nanti ketika memotong menjual 50 kain mendapatkan untung berapa. Nah, kemudian yang kedua, jumlah kain yang terjual jika keuntungan 100.000. Nah, jadi nanti kita menentukan jumlah potong kainnya ya. Jumlah kain yang terjual jika nanti si pedagang menginginkan keuntungan 100.000. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan menyelesaikan permasalahan yang pertama ya. Nah, dari permasalahan tersebut kita sudah menentukan bahwa jumlah kain itu adalah X dan keuntungan itu dinotasikan dengan Fx ya. Nah, seperti ini. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah keuntungan yang diperoleh jika menjual 50 potong kain. Nah, tadi kain itu dinotasikan dengan X, sehingga di sini dapat saya tuliskan bahwa nilai X itu adalah 50 ya. Nilai X-nya 50. Nah, kemudian di sini untuk nilai X sama dengan 50 saya masukkan ke dalam persamaan fungsi tadi ya. Saya masukkan ke dalam persamaan fungsi Fx sama dengan 500x ditambah 1000 ya. Menjadi F50 sama dengan 500 dikalikan dengan 50 ditambahkan dengan 1000 ya. Maka diperoleh suatu hasil 25.000 ditambah 1000 sama dengan 26.000 ya. Jadi ini adalah keuntungan yang diperoleh seorang pedagang jika menjual 50 potong kain. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita menentukan
keuntungan di sini, berarti di sini kita sama saja menentukan nilai dari fungsi ya. Pada pertemuan minggu lalu ini sudah kita pelajari ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan yang kedua ya, masih sama, yaitu untuk jumlah kain itu adalah X dan keuntungan itu adalah Fx sama dengan 500X ditambahkan dengan 1000. Yang ditanyakan tadi adalah jumlah kain yang terjual jika keuntungannya adalah 100.000. Nah, kalau yang ditanyakan kalau yang ditanyakan itu adalah jumlah kain dan yang diketahui adalah keuntungan, maka keuntungan di sini dapat saya tuliskan menjadi Fx sama dengan 1000 ya. Fx sama dengan 100.000, mohon maaf. Nah, di sini karena keuntungan itu merupakan suatu nilai, maka di sini dapat saya ganti atau saya rubah menjadi Y sama dengan 100.000 ya. Nah, karena di sini Fx itu sama dengan 100.000, maka notasi yang Fx saya operasikan menjadi seperti ini. 100.000 sama dengan 500X ditambah 1000 ya. Kemudian kita di sini dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel ya, maka diperoleh proses seperti ini ya, diperoleh proses seperti ini sehingga kita dapat menentukan nilai X-nya itu adalah 198 ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan jumlah kain yang terjual jika keuntungannya sudah diketahui, nah di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari domainnya. Oke, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk konsep menentukan nilai fungsi dan menentukan nilai dari domain fungsi ini sudah kita terapkan di dalam permasalahan ini ya. Nah, selanjutnya dari kedua permasalahan itu kita dapat menyimpulkan ya, atau dapat kita sajikan dengan suatu bagan seperti ini. Misalkan untuk yang sebelah kiri ini adalah X dan sebelah kanan itu adalah Fx ya. Sehingga di sini dapat dinotasikan dengan fungsi f ya, di mana f di sini memetakan dari X ke Fx, dan di sini tadi juga dari Fx ke X itu dipetakan dengan F inverse. Artinya apa? Di sini dapat ada penjelasannya bahwa misalkan F inverse atau F-1 itu adalah fungsi inverse dari fungsi f untuk setiap X anggota domain fungsi ya. Ingat, X merupakan domain fungsi dan Y merupakan rank fungsi. Y merupakan hasil ya. Nah, maka di sini berlaku nilai Y itu sama dengan Fx jika dan hanya jika F-1X sama dengan X ya. Nah, asalkan nanti teman-teman mengikuti bagan di sini ya, insya Allah untuk konsep fungsi itu bisa dipahami dengan baik ya. Jadi di sini konsep dari inverse fungsi itu adalah merubah atau melawankan dari fungsi sebelumnya. Oke, gitu ya teman-teman terkait dengan konsep awal terkait dengan fungsi. Untuk langkah selanjutnya ya, kita akan menentukan rumus fungsi atau rumus inverse fungsi. Nah, di sini saya gunakan suatu contoh. Di sini diketahui suatu Fx sama dengan 5x plus 7. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah tentukan inverse fungsi f ya, atau di sini yang ingin kita cari tahu adalah f pangkat negatif 1. Nah, seperti itu. Baik, di sini bisa saya selesaikan. Saya tuliskan ulang, Fx sama dengan 5x plus 7 ya. Nah, sama halnya dengan tadi. Karena di sini akan yang kita cari adalah X-nya, sehingga di sini untuk Fx itu saya rubah menjadi Y ya. Seperti konsep awal kita tadi, konsep inverse yang pada slide sebelumnya, dapat saya tuliskan menjadi Y sama dengan 5x plus 7. Nah, kemudian di sini kita operasikan dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel ya. Di sini kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan Y-7 per 5 ya. Nah, kemudian di sini untuk X itu saya ganti dengan F-1Y ya. Nah, sehingga di sini saya dapat memperoleh kesimpulan bahwa inverse dari fungsi f, di mana fungsi f itu adalah 5x plus 7, itu nilai inverse fungsinya adalah X-7 dikurangkan dengan 5 ya. Nah, ini teman-teman terkait dengan proses untuk menentukan inverse fungsinya atau rumus inverse fungsinya. Nah, untuk selebihnya nanti di dalam
materi atau di dalam tugas sudah saya jelaskan per langkah, nanti teman-teman tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan penugasan ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, LKPD lengkap bisa diunduh pada kolom tugas ya. Jadi nanti di dalam LKPD itu sudah ada per langkah untuk dikerjakan. Kemudian silahkan bagi teman-teman mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya tuliskan di sana. Insya Allah nanti untuk langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Dan nanti kalau misalkan teman-teman masih kurang jelas terkait dengan langkah-langkahnya, nanti bisa dikomunikasikan ke saya, gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas ini atau LKPD ini di-upload di portal masing-masing maksimal pukul 23.00, gitu ya. Jangan lupa untuk selalu dikerjakan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini ya, yaitu berkaitan dengan materi inverse fungsi atau fungsi inverse ya. Di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inverse fungsi itu merupakan lawan dari inverse itu sendiri ya. Nah, misalkan tadi kita punya inverse, kita tadi punya fungsi f atau fungsi g atau fungsi yang sebagainya ya. Nah, dinotasikan dengan inverse fungsi itu sendiri dinotasikan dengan f pangkat negatif 1 atau g pangkat negatif 1 sesuai dengan nama fungsinya ya. Kalau misalkan fungsinya bernama h, berarti nanti inverse fungsinya juga h pangkat negatif 1 dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk LKPD wajib untuk dikerjakan ya. Dan nanti untuk LKPD-nya juga dikumpulkan melalui kolom tugas atau di portal e-learning. Gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya dan kita bisa kembali belajar di madrasah ini. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.